Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Wandari dari Prodi Ekonomi Syariah semester 5 di Universitas Ruwaha Tanimbar Jombang. Saya akan mempresentasikan tentang metode pemikiran dan istinbat hukum aswaja an-nadliyah. Istilah an-nadliyah diambil dari sebuah organisasi sosial pengelolaan terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama, yang artinya itu kebangkitan ulama. Kemudian dikembangkan menjadi metode pembelajaran Al-Quran yang diberi nama metode cepat tangkap belajar Al-Quran an-Nadliyah yang dilakukan pada akhir tahun 1990. Metode an-Nadliyah adalah salah satu metode membaca Al-Quran yang lebih ditekankan pada kesesuaian dan keteraturan bacaan dengan menggunakan keterangan. Pengertian istinbat hukum di kalangan Nahdlatul Ulama akan mengambil hukum secara langsung dari sumber aslinya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Akan tetapi sesuai dengan sikap dasar bermadhab, mentajibkan atau memberlakukan secara dinamis nas-nas fuqaha dalam konteks permasalahan yang dijadinya. Sedangkan istinbat secara pengertian pertama atau cenderung ke arah berlaku ijtihad yang oleh ulama dirasa sangat sulit karena keterbatasan keterbatasan yang didasari oleh mereka, terutama di bidang ilmu penunjang dan pelengkap yang harus dikuasai oleh yang namanya mujtahid. Pokok ajaran aswaja selalu berpedoman kepada teladan Rasulullah SAW dan para sahabat dalam aspek keyakinan, amal-amal lahiriah maupun akhlak hati, iman, Islam, dan ihsan merupakan tiga pilar yang harus diyakini diamalkan seorang muslim secara universal. Tiganya harus dijalankan secara seimbang agar tidak ada ketimpangan. Ahlussunnah wal Jamaah adalah ajaran Islam yang murni sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW dan diamalkan beliau bersama dengan sahabatnya. Ada tiga istilah yang diambil dari Al-Quran dalam menggambarkan karakteristik agama Islam. Yang pertama itu tawasud, tawazun, tasamuh. Dasar pembentukan etika moral kaum Nahdliyah yang bercirikan tawasud, tawazun, dan tasamuh merupakan implementasi dari kekukuhan mereka dalam memegang prinsip-prinsip keagamaan atau kaidah al-fiqhiyah yang dirumuskan oleh para ulama klasik. Mengapa Nahdlatul Ulama mengikuti paham Ahlussunnah wal Jamaah? Selain dianggap sebagai model berpikir moderat atau wasatiyah dan ihtiyat atau kehatian atau antisipatif dalam bidang ibadah, alasan Nahdlatul Ulama mengikuti Ahlussunnah wal Jamaah itu juga dikarenakan para sahabat Nabi perlu diikuti karena mereka lah yang mengikuti dan mengetahui atau memahami terhadap semua yang dilakukan oleh Nabi. Oleh karena itu Nabi mengatakan bahwa mereka atau para sahabatnya dijamin masuk surga. Ini dapat dikuatkan oleh salah satu hadis dari Abu Najih al-Irbad bin Syariah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW memberikan kami nasihat yang membuat hati kami bergetar dan air mata kami itu bercucuran. Maka kami berkata, ya Allah, ya Rasulullah, seakan-akan ini merupakan nasihat perpisahan. Maka berilah kami wasiat. Rasulullah SAW bersabda, saya wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala, tunduk dan patuh kepada pemimpin kalian meskipun yang pemimpin kalian adalah seorang budak, karena di antara kalian yang hidup atau setelah ini akan menyaksikan banyaknya perselisihan. Hendaklah kalian berpegang kepada ajaranku dan ajaran keluarga
rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Gigitlah atau genggamlah dengan kuat sekuat-kuatnya dengan geraham. Hendaklah kalian menghindari perkara yang diadakan, karena semua perkara bid'ah dan sesat. Ciri-ciri aswaja an-nadriyah. Yang pertama adalah tawasul. Tawasul itu merupakan sikap pertengahan atau tidak ekstrim kiri ataupun kanan. Yang selanjutnya tawazun. Tawazun itu sikap seimbang dalam segala hal, termasuk dalam penggunaan dalil nakli atau dalil yang bersumber dari akal pikiran rasional, dan dalil nakli atau bersumber dari Al-Quran dan hadis. Selanjutnya i'tidal. Ini merupakan sikap tegak lurus atau bersikap adil, tidak memihak kemana siapapun gitu, alias netral gitu. Sedangkan tasamuh itu sebuah sikap toleransi yang menghargai perbedaan serta menghormati orang yang memiliki prinsip hidup yang tidak sama. Namun bukan berarti mereka mengakui atau membenarkan. Seperti itu. Amalan aswaja ad-daliyah yang masih dilestarikan sampai saat ini itu yang pertama istighosah. Nah, istighosah itu memiliki arti memohon pertolongan pada Allah SWT. Oleh warga Nahdlatul Ulama biasanya dilaksanakan bersama-sama dalam satu majelis. Yang selanjutnya ziarah kubur. Warga Nahdlatul Ulama akrab sekali dengan budaya ziarah kubur, yaitu mendatangi makam para aulia, ulama atau leluhur sembari membaca berbagai doa di sana. Selanjutnya tarawih. Salat tarawih adalah salat sunnah yang dikerjakan malam hari sesudah salat isya di bulan Ramadan. Hukum pengerjaannya adalah sunnah muakkad atau sunnah yang dianjurkan. Cium tangan itu salah satu budaya yang sangat akrab di kalangan orang ulama. Mencium tangan orang yang dihormati. Biasanya mereka lakukan itu anak kepada orang tua, murid kepada guru, santri kepada kiai atau hadis, yang muda kepada yang tua, dan sebagainya. Selanjutnya angkat tangan. Nah, angkat tangan juga digunakan dalam berdoa. Orang Nahdlatul Ulama ya biasanya tuh melakukannya itu sambil mengangkat kedua tangannya, baik dalam berdoa maupun dalam doa qunut. Selanjutnya Maulid Nabi. Nah, Maulid Nabi itu untuk menunjukkan kecintaannya pada Nabi Muhammad SAW, paling tidak pada bulan kelahiran Nabi, yaitu bulan Rabiul Awal. Banyak sekali kegiatan bernuansa keagamaan dalam berbagai bentuk. Ada maulid tiba, dan berzanji, pengajian, dan lainnya sebagainya. Dalam rangka merayakan maulid Nabi oleh sekelompok tertentu, kegiatan ini banyak dihujat karena dianggap tidak memiliki dasar yang kokoh atau tidak pernah Nabi laksanakan selama masa hidupnya. Strategi yang digunakan oleh Nahdlatul Ulama melestarikan ajaran aswaja. Yang pertama itu ada pendekatan doktrinal, yang kedua pendekatan historis, dan yang terakhir pendekatan kultural. Nah, di sini pendekatan doktrinal itu memahami dan mengaktualikan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan memahami doktrin dan ajaran yang dirumuskan dalam kitab ilmu kalam sunni, diskusi dan pengajian formal maupun non formal. Selanjutnya pendekatan historis. Nah, dari sini yakni menelusuri perkembangan kesejarahan di mana Ahlus Sunnah wal Jamaah berusaha mencari titik temu perbedaan yang terjadi di antara para sahabat maupun ulama.
Yang selanjutnya pendekatan kultural. Pendekatan ini menitik beratkan pada penghargaan nilai-nilai budaya masyarakat setempat dengan memahami ahlussunnah wal jamaah melalui berbagai pendekatan tersebut diharapkan lebih berkualitas dalam pengembangan umat Islam atau tidak sekedar doktrin. Terima kasih telah mendengarkan presentasi saya dan ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.